Jangan datang ke acara keluarga besar, kamu hanya akan mempermalukan kami. Kalimat itu keluar dari bibir mertuaku, dingin, tajam, dan tanpa ragu sedikit pun. Aku hanya tersenyum waktu itu, pura-pura mengerti. Tapi siapa sangka, malam itu justru menjadi malam di mana semua kepala menunduk, termasuk dia yang dulu menghinaku. Halo semuanya, semoga kalian selalu sehat dan dikelilingi orang-orang yang tulus. Tulis di kolom komentar. Ya, kalian nonton cerita ini dari kota mana? Aku pengen tahu seberapa jauh kisah ini bisa sampai. Suara sendok dan piring beradu pelan di ruang makan keluarga Santosa. Aroma masakan mewah tercium lembut. Tapi suasananya tidak pernah terasa hangat bagi Nadira. Sejak menikah dengan Arvino 2 tahun lalu, meja makan ini selalu seperti medan perang. Bukan dengan teriakan, tapi dengan tatapan yang menusuk perlahan. Ratna, ibu mertua Nadira, menatapnya dari ujung meja. Pandangan itu tajam seperti pisau yang dibungkus senyum sopan. Acara keluarga besar tahun ini diadakan di Hotel Grand Aurelia, ucapnya sambil menyesap teh. Semua keluarga besar akan hadir. Tentu saja, hanya yang tepat untuk hadir. Nadira menatapnya sekilas. Kata tepat itu menggantung di udara seperti racun halus. Ia tahu maksudnya. Ratna tidak perlu menyebut nama, karena setiap kalimatnya selalu mengandung sindiran yang diarahkan pada satu orang, dirinya. Arvino, suaminya, duduk di sebelah. Sibuk menatap ponsel, pura-pura tak mendengar. Nadira menarik napas dalam, mencoba menahan diri agar tidak meneteskan emosi ke wajah. Ia sudah terbiasa. Namun kali ini, Ratna tidak berhenti di situ. Ia meletakkan cangkir teh dengan pelan, menatap Nadira tanpa basa-basi. Aku rasa, kamu tidak perlu datang tahun ini, Nadira. Akan banyak tamu penting, banyak keluarga besar. Aku hanya tak ingin kamu merasa tidak nyaman. Kalimat itu terdengar sopan di luar, tapi semua orang di meja tahu artinya. Kamu tidak pantas hadir. Ruang makan mendadak hening. Jam dinding berdetak pelan. Tapi di kepala Nadira, suara itu berubah menjadi dentuman yang menggema. Ia menatap piringnya kosong, lalu berkata pelan. Baik, Bu. Saya mengerti. Senyum kecil muncul di bibir Ratna. Senyum kemenangan. Bagus kalau kamu mengerti, katanya sambil menegakkan punggung. Kamu memang perempuan yang tahu tempat. Kata tahu tempat itu menancap lebih dalam daripada yang terlihat. Nadira merasakan perih di dada, tapi wajahnya tetap tenang. Di bawah meja, jemarinya mengepal. Setelah makan malam itu, Nadira melangkah ke kamar. Rumah besar itu terasa dingin, terlalu besar untuk diisi oleh kehangatan yang tak pernah ada. Begitu pintu kamar tertutup, ia baru berani mengembuskan napas panjang. Pandangannya jatuh ke cermin di hadapannya. Di sana, ia melihat sosok perempuan berambut panjang dengan mata yang nyaris kehilangan cahaya. Aku tidak pantas, ya? Gumamnya lirih, setengah senyum getir. Air matanya menetes, tapi cepat ia hapus. Beberapa saat kemudian, pintu kamar berderit. Arvino masuk dengan wajah canggung, seperti biasa. Dira, jangan diambil hati kata Mama. Ya, Mama cuma takut kamu gak nyaman di acara keluarga besar. Banyak orang dari kalangan atas, kamu tahu sendiri. Nadira menatapnya lama. Kalangan atas? Suaranya pelan tapi menusuk. Dan aku ini dari bawah, begitu? Arvino terdiam, bibirnya terbuka tapi tak ada kata keluar. Aku cuma gak mau suasana jadi tegang, ujarnya akhirnya. Tolong, jangan diperbesar, ya. Aku capek kalau kalian berdua dingin terus. Nadira menghela napas pelan. Kamu capek, Vin? Coba bayangkan bagaimana rasanya jadi aku. Ia tak menunggu jawaban. Ia berbalik, berjalan ke balkon, menatap langit malam Jakarta yang penuh lampu tapi kosong. Di luar sana, dunia tampak luas dan ramai. Tapi di hati Nadira, hanya ada satu ruang yang terus bergaung. Rasa tidak dianggap. Ia duduk di kursi balkon, membiarkan angin malam meniup rambutnya. Pikirannya melayang ke awal pernikahan mereka. Saat ia masih percaya bahwa cinta cukup untuk menembus tembok gengsi keluarga kaya. Dulu, Arvino berjanji bahwa mereka akan saling melindungi. Tapi kini, setiap kali Ratna berbicara, Arvino hanya diam. Setiap kali Nadira disindir, Arvino pura-pura sibuk. Mungkin ini salahku. Ya,
bisiknya lirih. Salah karena berharap diterima oleh orang yang bahkan tidak ingin mengenalku. Teleponnya bergetar. Nama di layar membuat matanya sedikit berbinar. Livia. Sahabat sekaligus satu-satunya orang yang tahu semua luka yang ia sembunyikan. Gimana kabar kamu, Dir? Masih kuat di rumah megah itu? Tulis Livia lewat pesan. Nadira tersenyum tipis. Masih. Tapi malam ini rasanya pengin pergi sejauh mungkin. Livia membalas cepat. Kalau mau kabur, aku siap jadi partner in crime. Nadira tertawa kecil. Suara tawa yang jarang terdengar. Tapi di balik tawa itu, ada luka yang tak sembuh. Ada gengsi yang menghancurkan satu sisi hatinya. Dan di detik itulah, ia berjanji dalam hati, bukan untuk balas dendam, tapi untuk berdiri tegak tanpa harus memohon diterima. Ia menatap lagi pantulan dirinya di kaca balkon. Kalau mereka bilang aku memalukan, katanya pelan, biar malam nanti mereka tahu, siapa sebenarnya yang harus malu. Di ruang bawah, Ratna berbincang dengan adik iparnya tentang persiapan acara keluarga besar. Suaranya terdengar riang, penuh kebanggaan tentang keluarga besar Santosa yang berkelas dan terhormat. Tak ada yang tahu bahwa di lantai atas, menantunya sedang bersiap menjadi badai yang tenang. Malam itu, Nadira tidak menangis lagi. Ia hanya diam, memandangi lampu kota yang berkelip, seolah setiap cahaya kecil sedang berbisik. Waktumu akan datang. Tunggu saja. Dan dalam keheningan, Nadira tersenyum untuk pertama kalinya bukan karena bahagia, tapi karena tahu, mulai malam ini, ia tak lagi berusaha diterima. Ia akan membuktikan bahwa seseorang tak perlu berasal dari keluarga besar untuk memiliki kelas yang sesungguhnya. Hari berganti, tapi kata-kata Ratna semalam terus bergema di kepala Nadira seperti gema di ruang kosong. Setiap kali ia mencoba fokus bekerja di depan laptopnya, kalimat itu muncul lagi. Kamu tidak perlu datang tahun ini. Aku hanya tak ingin kamu merasa tidak nyaman. Alasan yang terdengar halus, tapi menusuk lebih dalam dari hinaan terang-terangan. Nadira menutup laptop pelan, menatap layar kosong yang kini hanya memantulkan wajahnya sendiri. Ia menarik napas panjang, berusaha menelan perasaan yang menggumpal di dada. Ponselnya bergetar di meja. Pesan dari Livia muncul. Livia, masih kepikiran ucapan ibumu Arvino? Nadira, bukan kepikiran, Liv. Tapi rasanya seperti ditempeleng pakai senyum. Livia, kamu terlalu kuat buat ngedengerin kata-kata kayak gitu. Tapi kadang orang kuat juga boleh ngerasa sakit, Dir. Nadira membalas dengan emoji senyum kecil, meski hatinya jauh dari itu. Ia menatap keluar jendela apartemen yang kini jadi tempat pelariannya setiap kali rumah mertuanya terasa sesak. Langit pagi tampak cerah, tapi matanya tampak sayu. Di ruang tamu rumah utama keluarga Santosa, Ratna tengah duduk anggun dengan secangkir teh di tangan, membicarakan acara besar keluarga dengan kakaknya melalui video call. Ya, tahun ini kita sewa ballroom di Grand Aurelia. Semua keluarga besar hadir. Oh, Nadira? Ah, tidak usah. Dia orangnya terlalu sederhana, tak cocok dengan suasana resmi. Ia tertawa kecil di akhir kalimatnya, seperti menertawakan sesuatu yang tidak penting. Tapi tawa itu terdengar sampai di tangga atas, di mana Nadira kebetulan lewat. Langkahnya terhenti. Sekilas ia ingin turun dan berkata sesuatu, membela diri, atau sekadar menunjukkan bahwa ia mendengar semuanya. Namun langkahnya kembali naik. Ia tahu, berdebat dengan Ratna hanya akan membuatnya tampak seperti yang wanita itu tuduhkan. Tak tahu tempat. Di kamar, Nadira duduk di tepi ranjang. Pandangannya kosong. Ia tidak menangis, hanya diam lama, seperti sedang mengumpulkan serpihan harga diri yang jatuh satu persatu. Ia mengambil kotak kecil di meja rias. Di dalamnya tersimpan bros emas tua, peninggalan ibunya. Benda sederhana itu adalah satu-satunya warisan yang selalu ia jaga. Ibunya dulu berkata, kamu nggak perlu punya harta untuk kelihatan berharga, Dir. Yang penting kamu tahu siapa dirimu. Kalimat itu kini menggema lembut, menenangkan luka yang baru saja dibuka kembali. Sore hari, Arvino pulang kerja. Ia masuk kamar tanpa banyak bicara, menaruh jasnya di gantungan, lalu langsung duduk di ranjang. Kamu masih marah, ya? Tanyanya pelan. Aku nggak marah, jawab Nadira singkat. Kamu kelihatan marah. Aku kecewa, katanya akhirnya.
Tapi bukan cuma sama mama kamu, Vin. Sama kamu juga. Arvino mengangkat wajah, sedikit terkejut. Sama aku? Aku cuma... Diam, potong Nadira lembut tapi tegas. Kamu cuma diam. Selalu diam. Waktu ibumu ngomong kayak gitu, kamu duduk di sana seolah itu bukan urusanmu. Padahal itu tentang aku. Tentang istrimu. Hening memenuhi kamar. Arvino menghela napas panjang. Menunduk. Aku cuma nggak mau keributan. Dir, kamu tahu mama gimana? Aku lagi banyak tekanan di kantor juga. Aku cuma pengin semuanya tenang. Tenang? Nadira menatapnya lurus. Ketenangan kamu dibayar pakai harga diriku, Vin. Kata-kata itu membuat Arvino tak bisa menjawab. Ia memilih berdiri, keluar kamar, dan menutup pintu dengan suara pelan tapi cukup untuk meninggalkan bekas dingin di hati Nadira. Malamnya, Nadira duduk sendirian di dapur. Hanya lampu kecil di atas kompor yang menyala. Gelas teh di tangannya sudah dingin. Ia menatap cairan bening itu sambil berpikir. Sudah berapa kali ia mencoba diterima, berapa kali menurunkan kepala, dan berapa kali hasilnya sama saja, diremehkan. Teleponnya kembali bergetar. Livia, aku barusan nemu berita tentang program mentoring bisnis wanita muda. Menteri Aditya Prasetyo yang jadi pembicara. Kayaknya cocok banget buat kamu, Dir. Nadira menatap layar itu lama. Sebuah ide kecil mulai muncul di kepalanya. Samar, tapi membuat napasnya terasa sedikit lebih lega. Aditya Prasetyo, gumamnya pelan. Mentor bisnis, ya? Ia belum tahu kemana arah pikirannya itu akan membawa. Tapi untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa punya sesuatu untuk dilakukan. Sesuatu yang bukan sekadar bertahan. Di ruang tamu, jam menunjukkan pukul 11 malam. Rumah sudah sepi, tapi hati Nadira justru mulai bergerak. Ia membuka laptop, mencari informasi tentang program itu. Matanya menatap layar dengan serius. Setiap klik, setiap kalimat yang ia baca, terasa seperti langkah pertama keluar dari bayang-bayang keluarga besar Santosa. Ketika akhirnya ia menutup laptop, wajahnya tidak lagi terlihat rapuh. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di matanya. Bukan amarah, bukan dendam, tapi kesadaran bahwa ia tidak akan selamanya menjadi istri yang diremehkan. Ia berdiri di depan cermin sekali lagi. Wajah itu masih sama, tapi tatapannya sudah berbeda. Kalau mereka pikir aku nggak pantas, bisiknya dengan nada rendah tapi pasti. Mungkin sudah waktunya aku tunjukkan siapa sebenarnya yang pantas mereka hormati. Lampu kamar padam, tapi di dalam dirinya, sesuatu baru saja menyala. Api yang tenang, tapi tak akan padam begitu saja. Sudah seminggu sejak malam makan malam yang menyesakan itu, dan Nadira memilih untuk tidak banyak bicara. Namun, di balik diamnya, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Rencana kecil yang ia simpan rapat dalam pikirannya. Setiap pagi, ia tetap melakukan rutinitas seperti biasa. Menyiapkan sarapan untuk dirinya dan Arvino, merapikan rumah, lalu duduk di ruang kerja kecil di lantai atas. Di ruangan itu, di balik layar laptopnya, Nadira memulai sesuatu yang selama ini hanya ia impikan, membangun usahanya sendiri. Sejak lama, ia memiliki ketertarikan di bidang pengembangan sosial, terutama pemberdayaan perempuan. Tapi di rumah keluarga Santosa, impian itu dianggap remeh. Ratna pernah berkata, kegiatan sosial itu bagus, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Perempuan dari keluarga besar tidak bekerja, mereka berpenampilan. Namun kini, kata-kata itu justru menjadi bahan bakar bagi Nadira. Ia tak ingin sekadar berpenampilan, ia ingin punya arti. Sambil menatap layar laptop, Nadira membaca ulang formulir pendaftaran program mentorship nasional yang direkomendasikan Livia beberapa hari lalu. Di situ tertulis jelas, mentor utama, Aditya Prasetyo, Menteri Muda Bidang Ekonomi dan Sosial. Nama itu membuatnya teringat pada wawancara televisi yang pernah ia tonton. Pria berwibawa dengan gaya bicara tenang tapi penuh karisma. Ia terkenal karena membantu banyak pengusaha muda berkembang lewat bimbingan dan kerjasama sosial. Tanpa ragu, Nadira mulai menulis esai pendaftarannya. Jari-jarinya menari di atas keyboard, menuliskan kisah hidupnya, tentang bagaimana ia ingin membangun proyek pemberdayaan bagi perempuan yang kerap diremehkan oleh status sosial. Saat mengetik kalimat terakhir, dadanya terasa hangat. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama,
Ia merasa hidupnya bergerak ke arah yang ia pilih sendiri. Beberapa hari kemudian, ia menerima email balasan. Selamat, Anda terpilih untuk mengikuti tahap wawancara awal program Mentorship Nasional. Matanya membulat. Ia membaca kalimat itu berulang kali, memastikan tidak salah baca. Ada rasa gugup, tapi lebih besar lagi rasa percaya diri yang selama ini tertimbun di bawah puing-puing keraguan. Sore itu, Livia datang ke apartemennya dengan membawa 2 gelas kopi dingin. Gila, Dir, kamu diterima? Itu program prestisius banget, serunya antusias. Nadira tersenyum, mengangguk pelan. Iya, aku masih belum percaya. Percaya aja. Kadang semesta memang kasih panggung buat orang yang selama ini disuruh diam. Nadira tertawa kecil. Tapi di balik tawanya, ada perasaan lain yang tumbuh. Perasaan ingin membuktikan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan hasil. Di rumah besar keluarga Santosa, Ratna mungkin masih sibuk mempersiapkan acara keluarga mereka, memilih gaun dan daftar tamu kehormatan. Tapi Nadira punya acara lain yang jauh lebih penting. Sebuah wawancara yang bisa mengubah hidupnya. Hari wawancara pun tiba. Nadira mengenakan kemeja putih elegan dengan celana panjang krem, riasan natural, dan rambut dikuncir rapi. Ia tampak sederhana tapi berwibawa. Di ruang tunggu gedung kementerian, beberapa peserta lain menatapnya dengan senyum sopan. Nadira hanya membalas singkat, menenangkan diri dengan napas panjang. Ketika namanya dipanggil, ia masuk ke ruangan besar berisi 3 pewawancara, dan di ujung meja, duduk sosok yang hanya pernah ia lihat di layar televisi, Aditya Prasetyo. Tatapan matanya tenang tapi tajam. Suaranya dalam dan berwibawa. Selamat pagi, Nadira Ananta, katanya dengan senyum ramah. Saya sudah membaca proposalmu. Menarik sekali. Boleh ceritakan kenapa kamu memilih fokus pada pemberdayaan perempuan? Nadira menghela napas sebentar, lalu mulai berbicara. Saya percaya, Pak, bahwa perempuan tidak butuh diselamatkan. Mereka hanya butuh kesempatan untuk menunjukkan kemampuan yang sudah mereka miliki. Suaranya mantap, tidak bergetar. Saya sendiri sering dianggap tidak pantas, bukan karena tidak mampu, tapi karena orang melihat dari mana saya berasal. Aditya mengangguk pelan. Itu kalimat yang kuat. Saya suka caramu berpikir. Wawancara berjalan lebih lama dari peserta lain. Nadira menjawab setiap pertanyaan dengan lugas, tanpa mencoba terdengar sempurna. Ia bicara jujur, dan justru kejujurannya itulah yang meninggalkan kesan mendalam. Sore itu, saat ia keluar dari gedung, sinar matahari terasa berbeda. Langkahnya ringan, senyum kecil menghiasi wajahnya. Ia tidak tahu apakah diterima atau tidak, tapi ia tahu satu hal. Ia sudah mulai melangkah keluar dari bayang-bayang yang menahannya selama ini. Beberapa hari kemudian, email baru masuk. Selamat, Nadira Ananta. Anda diterima sebagai peserta utama program Mentorship Nasional. Mentor Anda, Aditya Prasetyo. Tangannya bergetar. Dunia seolah berhenti sejenak. Ia menutup mata, menarik napas panjang, lalu tersenyum. Di rumah, Arvino memperhatikannya dari pintu kamar. Kamu kelihatan bahagia. Ada kabar baik. Nadira menoleh, matanya berbinar. Aku diterima di program mentorship. Aku akan belajar langsung dari Pak Aditya Prasetyo. Arvino mengerutkan kening. Aditya Prasetyo? Menteri itu? Iya. Wow, itu hebat banget, Dir. Tapi nadanya terdengar ragu. Seperti tidak tahu harus bangga atau takut akan perubahan istrinya. Nadira hanya tersenyum tenang. Aku nggak mau cuma jadi istri yang sopan dan diam. Aku mau berarti, Vin. Selama nggak bikin mama tersinggung, aku dukung, jawab Arvino cepat. Nadira hanya menjawab dengan senyum tipis. Ia sudah terlalu sering mendengar kalimat bersyarat seperti itu. Tapi kali ini, ia tidak peduli. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bergerak bukan untuk membuktikan pada orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Dan di dalam diamnya, roda nasib mulai berputar. Program Mentorship Nasional dimulai dengan sesi orientasi di Jakarta, dihadiri puluhan peserta dari seluruh Indonesia. Nadira tiba lebih awal pagi itu, mengenakan blazer abu lembut dan celana panjang hitam. Wajahnya tampak segar, penuh semangat, tapi dalam hatinya ada sedikit gugup.
Begitu masuk ke aula besar tempat acara berlangsung, pandangannya tertuju pada sosok Aditya Prasetyo yang sedang berbicara di podium. Ia mengenakan jas biru tua dengan dasi perak, ekspresinya kalem tapi penuh wibawa. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar berisi, seolah dirangkai dengan hati-hati. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, katanya dengan suara tegas tapi hangat. Dan program ini adalah tempat bagi langkah pertama itu. Kata-kata itu terasa menggetarkan dada Nadira. Di sekelilingnya, para peserta bertepuk tangan, tapi ia hanya diam. Dalam diamnya, ada rasa kagum, juga rasa ingin tahu, seperti sesuatu di dalam dirinya baru saja tersentuh. Sesi pembuka selesai, lalu peserta dibagi ke dalam kelompok kecil sesuai bidang fokus. Nadira masuk ke kelompok sosial dan ekonomi inklusif. Di ruangan kecil dengan dinding kaca, Aditya sendiri memimpin diskusi pertama. Ketika Nadira memperkenalkan diri, suaranya tenang. Saya Nadira Ananta. Saya tertarik mengembangkan proyek pemberdayaan perempuan yang kesulitan mendapatkan akses ekonomi karena stigma sosial. Aditya menatapnya dengan fokus. Kamu sudah punya rancangan awal? Nadira mengangguk. Masih sederhana, Pak. Tapi saya ingin memulai dengan pelatihan keterampilan berbasis komunitas, lalu menghubungkan mereka dengan platform e-commerce lokal. Ia berbicara tanpa membaca catatan, matanya lurus menatap Aditya. Yang lain memperhatikan, sebagian tampak terkesan. Aditya tersenyum tipis. Konsep yang bagus. Tapi yang paling menarik dari caramu bicara adalah keyakinannya. Saya ingin lihat kamu kembangkan ini lebih jauh. Ucapan itu sederhana. Tapi bagi Nadira terasa seperti pengakuan yang selama ini ia cari, bukan karena status, tapi karena kemampuannya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan padat. Nadira mengikuti sesi pelatihan, diskusi, dan pertemuan lapangan. Ia belajar tentang manajemen proyek, komunikasi publik, dan kepemimpinan sosial. Di sela kesibukan itu, ia dan Aditya beberapa kali terlibat dalam percakapan pribadi, bukan dalam konteks mentor dan peserta semata, tapi antara dua orang yang saling memahami cara berpikir satu sama lain. Suatu sore, setelah sesi penutupan hari itu, Aditya memanggil Nadira di luar ruang pelatihan. Nadira, saya baca proposal revisimu. Kamu ubah sebagian besar strukturnya, tapi arah barunya jauh lebih kuat. Nadira tersenyum kecil. Saya hanya mencoba melihat dari sudut pandang orang yang akan saya bantu, bukan dari posisi saya sendiri. Itu tanda pemimpin sejati, ujar Aditya tenang. Bukan semua orang bisa berpikir begitu. Ada jeda sejenak. Udara sore terasa hangat, sinar matahari mulai redup di balik gedung kaca. Aditya melanjutkan, kamu tahu, banyak orang di posisi saya akan memilih aman, memimpin dari jarak jauh. Tapi kalau saya boleh jujur, semangatmu mengingatkan saya kenapa saya dulu memulai semua ini. Nadira menatapnya sebentar, sedikit kaget dengan ketulusan nada suaranya. Ia menjawab pelan, saya hanya ingin berguna, Pak. Mungkin selama ini saya terlalu lama diam. Aditya tersenyum. Kadang diam justru membuat orang mengamati lebih tajam. Dan orang seperti itu, biasanya tahu kapan harus melangkah. Beberapa minggu berlalu, dan proyek Nadira mulai menarik perhatian mentor-mentor lain. Ia diundang untuk mempresentasikan idenya di forum internal. Banyak peserta yang memuji caranya membangun sistem kerja berbasis empati, bukan sekadar angka. Tapi di rumah, situasinya berbeda. Arvino mulai menunjukkan rasa tidak nyaman. Suatu malam, ia duduk di ruang tamu sambil menggulir ponsel, lalu berkata datar. Kamu akhir-akhir ini sibuk banget, Dir? Pulang malam, sering keluar kota juga. Nadira menatapnya dari dapur. Itu bagian dari program, Vin. Aku udah bilang dari awal. Iya, tapi Mama mulai nanya-nanya. Katanya kamu gak pernah ikut acara keluarga lagi. Nadira berhenti sejenak, lalu menjawab tenang. Aku lagi fokus. Setelah program ini selesai, aku akan datang. Arvino menghela napas. Cuma jangan sampai orang mikir kamu lupa diri. Ingat, keluarga ini punya nama besar. Kalimat itu menusuk seperti pisau tumpul. Nadira hanya menjawab dengan lirih. Nama besar nggak berarti apa-apa kalau nggak bisa dipakai untuk kebaikan. Arvino menatapnya, wajahnya sedikit kesal, tapi tidak membalas.
Ia bangkit dan pergi ke kamar tanpa kata. Nadira berdiri lama di dapur, menatap gelas kosong di tangannya. Ia tahu, jarak di antara mereka mulai tumbuh. Bukan karena ia tak lagi mencintai, tapi karena arah hidup mereka sudah berbeda. Dan di saat seperti itu, hanya satu hal yang menahannya tetap tegar. Keyakinan bahwa langkah kecilnya kini sedang tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang kelak akan membuat semua orang, terutama mereka yang pernah meremehkannya, menatapnya dengan cara yang sama sekali berbeda. Malam itu hujan turun deras di halaman rumah keluarga Mahendra. Rintiknya menetes di kaca jendela ruang tamu, menimbulkan gema lembut yang justru mempertegas keheningan di dalam rumah. Nadira baru saja pulang dari rapat dengan tim proyeknya, mengenakan jas hujan yang masih basah. Begitu ia membuka pintu, pandangannya langsung tertuju pada Arvino yang duduk di sofa. Wajahnya muram, tangan menggenggam ponsel erat. "Dari mana lagi, Dir?" Suaranya datar tapi dingin. Nadira menurunkan tasnya perlahan. "Rapat dengan tim mentor, Vin. Aku udah kirim pesan." "Pesanmu cuma, aku lembur." "Aku nggak tahu lemburnya sama siapa. Sampai jam berapa, di mana?" Nada suaranya meninggi, matanya menatap tajam. Nadira menahan napas sejenak, mencoba tetap tenang. "Kalau kamu nggak percaya sama aku, tanya langsung ke panitia. Semua kegiatanku tercatat," katanya pelan. Arvino berdiri, langkahnya berat tapi penuh emosi. "Masalahnya bukan itu, Nadira. Aku cuma ngerasa kamu berubah. Dulu kamu selalu ada di rumah. Sekarang tiap hari sibuk, rapat, acara, foto di media sosial, semuanya tentang proyek itu." Nadira memandangnya lama. Dalam tatapan itu ada rasa lelah, tapi juga luka yang tak ingin diperlihatkan. "Vin, ini kesempatan langka buat aku. Aku cuma ingin buktikan kalau aku bisa berbuat sesuatu, bukan cuma jadi pelengkap di hidup orang lain." Arvino tertawa sinis. "Pelengkap? Kamu pikir selama ini aku nganggep kamu apa?" "Entahlah," jawab Nadira lirih. "Tapi kadang kamu lebih sibuk jaga citra keluarga daripada dengar isi hatiku." Keheningan menggantung. Suara hujan di luar terdengar semakin keras. Arvino mengusap wajahnya, menatap istrinya yang kini tampak begitu jauh. "Kamu tahu mama kecewa karena kamu nggak datang waktu arisan keluarga? Dia sampai bilang, kamu nggak pantas lagi duduk di meja keluarga besar Mahendra." Ucapan itu membuat dada Nadira seolah berhenti berdetak. Tapi ia tersenyum kecil. Senyum yang hambar tapi berwibawa. "Kalau pantas tidaknya diukur dari seberapa tunduk aku pada mereka, mungkin dari awal aku memang tidak pantas." Arvino ingin membalas, tapi kata-kata itu membuatnya terdiam. Ia hanya menatap istrinya yang kini menunduk sambil membuka jas hujannya perlahan. "Malam ini aku capek, Vin," kata Nadira. "Aku nggak mau berdebat. Aku cuma ingin tidur." Ia melangkah ke kamar, meninggalkan Arvino sendirian di ruang tamu, ditemani suara hujan dan perasaan bersalah yang samar. Beberapa hari kemudian, rumor mulai berembus di kalangan keluarga besar Mahendra. Ada yang bilang Nadira mulai melupakan suami, ada pula yang menyindir kalau ia terlalu dekat dengan sosok penting dari proyeknya, seseorang bernama Aditya Prasetyo. Dan seperti biasanya, kabar itu sampai juga ke telinga Arvino. Suatu sore, ia duduk di mobil menunggu Nadira pulang dari sebuah forum di Hotel Bintang 5. Saat melihat istrinya keluar dari lobi bersama Aditya, matanya langsung menegang. Aditya terlihat sedang berbicara padanya, memberikan sesuatu, mungkin map atau dokumen. Nadira tersenyum sopan, lalu berjalan ke arah parkiran. Begitu ia masuk ke mobil, Arvino langsung membuka suara. "Sering banget kamu bareng dia, ya?" Nadira terkejut sebentar, lalu menjawab datar. "Dia mentorku, Vin. Setiap peserta punya sesi bimbingan langsung." "Bimbingan sampai hotel segala?" Suaranya berat, penuh kecurigaan. "Forum diskusi diadakan di sana, bukan aku yang pilih tempatnya." Arvino diam beberapa saat. Ia menatap Nadira dengan ekspresi sulit dibaca. "Aku cuma nggak suka lihat kamu makin jauh dari aku." Nadira menatap keluar jendela, lampu kota memantul di matanya yang mulai berkaca-kaca. "Aku nggak pergi kemana-mana, Vin. Kamu yang berhenti berjalan bersamaku." Tak ada kata lagi setelah itu. Mobil melaju sunyi melewati jalanan basah, menyisakan dua hati yang perlahan retak. Sementara itu,
Di sisi lain kota, Aditya duduk di ruang kantornya, menatap laptop dengan wajah serius. Di layar, terbuka proposal Nadira yang kini disetujui oleh Komite Nasional untuk presentasi akhir. Ia mengetik pesan singkat. Nadira, selamat. Proposalmu lolos ke tahap final. Besok kamu akan jadi perwakilan kelompok di hadapan Dewan Nasional. Percayalah pada dirimu sendiri. Nadira membaca pesan itu di rumah, tepat sebelum tidur. Senyumnya muncul perlahan, tapi di balik itu ada perasaan campur aduk, bahagia sekaligus hampa. Karena di sisi ranjang, Arvino sudah berbaring membelakangi, seolah jarak di antara mereka tak lagi bisa dijembatani dengan kata-kata. Ia menatap langit-langit kamar, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Kalau dunia tak memberiku tempat untuk berdiri, aku akan membuatnya sendiri. Dan di dalam hatinya, benih keyakinan itu mulai tumbuh menjadi sesuatu yang tak lagi sekadar ambisi, tapi kebutuhan untuk bertahan, dan kelak, untuk menang. Hari presentasi final tiba. Aula besar di pusat konvensi itu penuh dengan para peserta, mentor, dan perwakilan kementerian. Nadira berdiri di belakang panggung, menata napas. Jemarinya sedikit gemetar, tapi matanya tajam, berisi tekad yang sudah matang. Ia mengenakan setelan krem gading dengan potongan elegan, rambutnya disanggul rapi, wajahnya tampak tenang meski jantung berdebar kencang. Selamat pagi, Ibu Nadira, sapa Aditya yang datang mendekat dengan senyum hangat. Sudah siap? Nadira mengangguk. Siap, Pak. Jangan takut. Bicara seperti kamu sedang menceritakan sesuatu yang kamu cintai. Ia menatap Aditya sejenak, lalu tersenyum kecil. Saya memang mencintainya. Ketika namanya dipanggil, Nadira melangkah ke panggung dengan percaya diri. Lampu sorot menyorot wajahnya. Di layar besar di belakang, terpampang judul proyeknya, Langkah Perempuan, Platform Kemandirian Ekonomi untuk Ibu Rumah Tangga Terpinggirkan. Suara Nadira terdengar tenang tapi berwibawa. Ia menjelaskan tentang data, dampak sosial, dan potensi ekonomi dari programnya. Namun yang paling menyentuh adalah bagian akhirnya, ketika ia menceritakan motivasinya. Saya pernah melihat bagaimana seorang perempuan merasa kecil hanya karena tidak dianggap pantas. Tapi dari situlah saya belajar, bahwa nilai seseorang tidak diukur dari asalnya, melainkan dari keberaniannya untuk berubah. Karena ketika satu perempuan berani berdiri, 1000 lainnya akan mengikuti. Ruangan hening sesaat, lalu bergemuruh oleh tepuk tangan panjang. Aditya berdiri, ikut bertepuk tangan dengan mata yang sedikit berkaca. Ia tahu, itu bukan sekadar presentasi, tapi pengakuan diri yang selama ini Nadira simpan rapat-rapat. Setelah acara, beberapa perwakilan lembaga menghampiri Nadira, menawari kolaborasi, bahkan sponsor. Namanya mulai disebut-sebut di media sosial program itu, lengkap dengan foto dirinya di atas panggung. Namun di balik semua pujian itu, badai lain diam-diam mulai terbentuk. Sore itu, Arvino melihat berita di ponselnya. Foto Nadira sedang berbicara di panggung, dengan Aditya berdiri tak jauh di belakang, beredar di berbagai akun komunitas. Komentarnya ramai, sebagian memuji, tapi ada pula yang menggoda dengan nada ambigu. Mentor peserta kok cocok banget ya. Vibesnya serasi wajah tersenyum dengan mata bentuk hati. Yang di belakang itu Aditya Prasetyo kan? Rumor nggak salah nih. Arvino menatap layar lama, wajahnya mengeras. Saat Nadira pulang malam itu, ia sudah menunggu di ruang tamu dengan ekspresi dingin. Kamu jadi terkenal, ya? Ucapnya pelan tapi tajam. Nadira meletakkan tasnya di meja. Itu cuma liputan kegiatan, Vin. Aku juga nggak tahu kalau mereka bakal unggah fotonya. Lucu aja. Di setiap foto, yang kelihatan cuma kamu dan dia. Nada curiga dalam suaranya membuat dada Nadira terasa sesak. Ia mencoba menjelaskan, tapi suaminya memotong dengan cepat. Kamu tahu, Mama bilang ini semua memalukan. Orang-orang mulai ngomong di belakang keluarga. Katanya menantu Mahendra lebih sering jalan sama laki-laki lain daripada sama suaminya sendiri. Nadira memejamkan mata sebentar, menahan air mata yang nyaris jatuh. Lalu ia berkata dengan suara bergetar namun tegas. Vin, aku kerja keras bukan untuk pamer. Aku cuma ingin dihargai, bukan dipelintir. Arvino berdiri, wajahnya penuh amarah. Kalau kamu benar-benar menghargai keluarga ini,
Kamu nggak akan bikin semua orang ngomong. Keheningan membeku di antara mereka. Nadira menatap suaminya dengan pandangan yang tak lagi penuh air mata, tapi tajam seperti kaca pecah. Aku sudah cukup diam, Vin. Aku sudah cukup tunduk. Tapi sekarang, aku nggak akan minta maaf karena jadi diriku sendiri. Ia berjalan meninggalkan ruangan. Pintu kamar tertutup pelan tapi tegas, menyisakan Arvino yang berdiri dengan napas tersengal, antara marah, bingung, dan takut kehilangan sesuatu yang ia tidak tahu bagaimana mempertahankannya. Beberapa hari kemudian, Nadira menerima kabar resmi bahwa proyeknya akan mendapatkan pendanaan penuh dari kementerian. Ia diundang ke gala dinner untuk penghargaan peserta terbaik. Aditya mengirim pesan. Kamu diundang sebagai perwakilan nasional. Malam penghargaan ini penting, Nadira. Datanglah sebagai dirimu yang sebenarnya. Jangan sembunyikan cahaya itu lagi. Nadira menatap pesan itu lama, kemudian menatap cermin di hadapannya. Wajah yang dulu penuh keraguan kini tampak tegas. Senyum tipis muncul di bibirnya. Mungkin sudah saatnya, gumamnya. Namun di sisi lain kota, keluarga Mahendra sedang merencanakan acara tahunan mereka. Malam silaturahmi besar, acara paling prestisius yang selalu dijadikan ajang pamer status keluarga. Dan dari percakapan lirih antara Ibu Mahendra dan Arvino malam itu, keluarlah kalimat yang kelak akan membakar semuanya. Katakan pada Nadira untuk tidak datang. Dia sudah cukup mempermalukan keluarga ini. Sementara di kamar apartemennya, Nadira sedang memilih gaun malam yang akan ia kenakan untuk gala. Ia belum tahu, ucapan dingin itu akan segera sampai padanya. Dan ketika sampai, bukan kesedihan yang muncul di hatinya, tapi tekad. Tekad untuk menunjukkan bahwa tidak ada satupun orang yang bisa menentukan pantas atau tidaknya dirinya berdiri dimanapun. Pagi itu udara Jakarta lembab dan sedikit mendung. Nadira sedang menata berkas kerja di meja makan ketika ponselnya bergetar. Pesan masuk dari Arvino. Mama nggak ingin kamu datang ke acara keluarga besar minggu depan. Katanya, kamu cukup tahu diri. Nadira membaca pesan itu berulang kali. Tidak ada kata sapaan, tidak ada penjelasan tambahan. Hanya kalimat dingin yang terasa menampar lebih keras dari apapun. Tangannya bergetar ringan. Ia menarik napas panjang, mencoba menelan perasaan yang campur aduk di dadanya. Marah, sedih, kecewa, tapi juga lega. Lega karena semua topeng akhirnya lepas. Beberapa menit kemudian, ponselnya kembali bergetar. Kali ini pesan dari Ibu Mahendra langsung. Nadira, tolong jangan datang ke acara keluarga besar nanti. Kami ingin menjaga nama baik keluarga. Kamu cukup tahu posisimu. Hanya itu. Satu kalimat yang mematahkan harga diri bertahun-tahun. Nadira menatap kosong ke arah jendela. Di luar, langit tampak gelap, tapi di matanya ada cahaya kecil yang mulai menyala. Bukan lagi cahaya lembut seorang perempuan yang sabar, melainkan nyala tenang dari seseorang yang telah selesai bersabar. Ia mengetik balasan singkat untuk Arvino. Baik, aku mengerti. Lalu meletakkan ponsel di meja dan tersenyum miris. Kalau hanya mereka yang boleh menentukan siapa yang pantas hadir, mungkin sudah saatnya aku menunjukkan arti sebenarnya dari pantas, gumamnya pelan. Malamnya, Nadira duduk di depan cermin kamar. Tatapannya dalam, tapi bukan kosong. Di wajahnya ada ketenangan yang berbeda, dingin tapi mantap. Ia membuka laptop, membuka pesan dari panitia gala penghargaan yang jatuh di malam yang sama dengan acara keluarga besar Mahendra. Tanggalnya persis sama. Nadira menatap layar itu lama, lalu tersenyum kecil. Lucu sekali, katanya lirih. Ia menulis pesan ke Aditya. Terima kasih atas undangannya. Saya akan datang malam itu. Sudah saatnya saya berdiri sebagai diri sendiri. Aditya membalas cepat. Saya tahu kamu akan melangkah dengan kepala tegak. Dunia sedang menunggumu, Nadira. Beberapa hari berlalu. Arvino nyaris tak berbicara dengan Nadira. Rumah mereka terasa dingin, penuh udara yang tak diucapkan. Di meja makan, ia hanya bicara secukupnya. Tak lagi menatap istrinya lama-lama. Sampai suatu malam, Nadira akhirnya membuka suara. Vin, aku tahu mama nggak mau aku datang ke acara keluarga. Aku bisa terima itu. Tapi aku juga punya undangan gala malam yang sama. Aku akan datang ke sana. Arvino menatapnya, alisnya terangkat. Gala lagi?
Kamu nggak cukup tampil di depan umum? Semua orang udah lihat kamu pamer prestasi. Nadira tersenyum lembut tapi tajam. Ini bukan pamer, Vin. Ini penghargaan untuk kerja keras yang selama ini nggak pernah kamu lihat. Kerja keras atau ambisi pribadi? Balas Arvino cepat. Kalau aku nggak berambisi, mungkin aku udah tenggelam dalam rasa minder sejak dulu, ucap Nadira tenang. Arvino memutar wajahnya, menatap lantai. Kalau kamu datang ke gala itu, Mama bakal makin kecewa. Kamu tahu gimana beliau? Nadira berdiri perlahan, menatap suaminya dengan tatapan lembut tapi berjarak. Aku juga tahu gimana diriku sendiri, Vin. Dan untuk pertama kalinya, aku akan memilih mendengarkan dia, bukan mereka. Ia meninggalkan ruang makan tanpa menoleh lagi. Arvino hanya terdiam, membiarkan pintu kamar tertutup di belakangnya. Keesokan harinya, berita tentang Nadira kembali muncul di media. Beberapa portal menulis namanya sebagai finalis yang mencuri perhatian dengan inisiatif sosial berani. Salah satu fotonya bersama Aditya di sesi wawancara terpampang besar. Di rumah besar keluarga Mahendra, Ibu Mahendra membaca artikel itu dengan ekspresi tak suka. Ini perempuan benar-benar cari perhatian, gumamnya sinis. Dia pikir dengan muncul di koran bisa sejajar dengan keluarga kita. Salah satu saudara ipar menimpali pelan, katanya dia diundang di gala malam penghargaan nasional. Bu, banyak pejabat hadir juga. Ibu Mahendra mendengus. Biar saja. Tapi aku nggak mau dia datang ke acara kita. Cukup memalukan kalau semua tamu tahu menantu keluarga Mahendra sibuk mengejar sorotan. Ia menatap Arvino yang duduk di seberang meja. Pastikan dia nggak muncul, Vin. Sekalipun dia nekat datang, aku nggak akan mengakui dia di depan tamu. Arvino mengangguk perlahan, tapi hatinya berat. Dalam dirinya, ada pergulatan yang tak bisa ia ungkapkan. Antara keinginannya membela istrinya, dan ketakutannya terhadap ibunya sendiri. Malam sebelum acara, Nadira berdiri di depan lemari, memilih gaun. Jemarinya menyusuri kain satin lembut berwarna biru keperakan. Ia menatap pantulannya di cermin. Sosok perempuan yang dulu sering ragu kini tampak berbeda. Sorot matanya tenang, tubuhnya tegap, senyumnya tipis tapi berani. Ia memegang gaun itu erat. Kalau mereka pikir aku memalukan, biarlah, bisiknya. Tapi malam itu, mereka akan tahu siapa yang seharusnya malu. Di luar, langit malam tampak cerah. Bulan menggantung bulat, seakan ikut menyaksikan lahirnya keputusan besar. Nadira menutup lemari, lalu mengambil ponsel dan mengetik pesan singkat ke Aditya. Besok malam, saya datang. Dan saya akan datang bukan hanya sebagai peserta, tapi sebagai seseorang yang sudah selesai diremehkan. Ia meletakkan ponsel di meja, lalu memandangi dirinya di cermin sekali lagi. Tatapan itu bukan milik perempuan yang ingin diakui. Tatapan itu milik perempuan yang siap membuat dunia menyesal pernah meremehkannya. Langit malam itu bersih, bertabur cahaya kota yang berkilau. Hotel bintang 5 di pusat Jakarta tampak megah. Lampu kristalnya memantulkan kemewahan ke setiap sisi aula. Mobil-mobil berderet di depan pintu masuk, satu persatu menurunkan tamu-tamu penting yang datang dengan pakaian terbaik mereka. Dan di antara sorotan kamera, seseorang keluar dari sedan hitam dengan langkah perlahan. Nadira. Gaun malamnya berwarna biru keperakan, berkilau lembut setiap kali terkena cahaya lampu. Rambutnya disanggul elegan. Riasannya natural tapi memancarkan pesona yang tak bisa diabaikan. Saat ia melangkah, semua kepala menoleh. Ada sesuatu dalam caranya berjalan, tenang, berwibawa, dan berjarak, yang membuat orang-orang otomatis memberi ruang. Dari jauh, Aditya melihatnya datang. Ia sempat tertegun, kemudian mendekat dengan senyum bangga. "Kamu datang," katanya pelan. Nadira menatapnya dan mengangguk. "Saya sudah janji pada diri sendiri, Pak. Malam ini bukan tentang siapa yang melihat saya, tapi tentang siapa saya sebenarnya." Aditya membalas senyum itu. Dan dunia akan tahu. Di sisi lain kota, di rumah besar keluarga Mahendra, acara keluarga besar tengah berlangsung. Aula rumah itu ramai oleh tawa dan obrolan. Namun di sudut meja, Ibu Mahendra duduk dengan wajah dingin. Ia menatap kursi kosong di sebelah Arvino, kursi yang seharusnya ditempati Nadira. "Dia nggak datang?" tanya salah satu tante. Arvino menjawab singkat,
Enggak. Ibu Mahendra tersenyum puas. Bagus. Setidaknya dia masih tahu diri. Namun di tengah acara, seorang tamu pria datang terlambat. Ia adalah salah satu pejabat tinggi yang cukup disegani. Maaf terlambat, katanya sambil tersenyum sopan. Tadi saya sempat mampir ke National Mentorship Gala. Hebat sekali. Saya sempat lihat perwakilan dari program sosial. Nadira Ananta, namanya, kalau tidak salah. Nama itu membuat ruangan mendadak hening. Beberapa kepala langsung menoleh ke arah Ibu Mahendra. Sementara Arvino perlahan mendongak dari piringnya. Pejabat itu melanjutkan dengan nada kagum. Wanita itu luar biasa. Ia berbicara tentang pemberdayaan perempuan dengan cara yang sangat menyentuh. Semua tamu terdiam mendengarnya. Bahkan beberapa pejabat kementerian memberi tepuk tangan berdiri. Ibu Mahendra berusaha tersenyum, tapi bibirnya menegang. Oh, dia datang ke sana, rupanya. Bukan sekadar datang, kata pria itu. Dia mendampingi Aditya Prasetyo di meja utama, tamu kehormatan malam itu. Bisik-bisik kecil mulai terdengar di sekeliling meja. Beberapa sepupu Arvino saling pandang, ada yang berbisik kagum, ada pula yang bingung. Sementara Arvino duduk kaku, pikirannya kosong. Ia menatap ponselnya, belum ada pesan apapun dari Nadira. Di hotel, acara penghargaan sudah dimulai. Nadira duduk di deretan depan bersama Aditya dan tamu penting lainnya. Musik lembut mengalun, layar besar menampilkan foto-foto para peserta. Ketika namanya disebut sebagai penerima Special Recognition Award untuk dedikasi sosial dan inovasi pemberdayaan, Nadira berdiri perlahan. Sorotan lampu jatuh tepat di wajahnya. Ia melangkah ke panggung dengan tenang, menerima penghargaan dari tangan Aditya. Sebelum keluar panggung, MC meminta Nadira menyampaikan sepatah kata. Ia mengambil mikrofon, menatap hadirin dengan senyum lembut tapi penuh arti. Beberapa waktu lalu, saya diberitahu bahwa saya tidak pantas hadir di sebuah acara keluarga. Katanya, saya memalukan. Malam ini saya belajar satu hal. Tidak ada yang bisa memutuskan nilai diri seseorang selain dirinya sendiri. Ruangan seketika hening. Lalu, perlahan, tepuk tangan menggema. Bukan tepuk tangan sopan, melainkan tepuk tangan panjang yang berdiri. Kamera media menyorot wajah Nadira yang tetap tersenyum. Ada kilau air mata kecil di matanya. Tapi bukan karena sedih. Itu air mata kemenangan. Tenang, berkelas, dan membungkam semua hinaan tanpa satupun kata kasar. Sementara itu, di rumah Mahendra, suara tepuk tangan dari siaran langsung acara gala yang ditonton di TV ruang tamu bergema pelan. Beberapa tamu kini menonton dengan rasa tak percaya. Jadi itu Nadira? Perempuan yang katanya nggak pantas itu? Bisik salah satu sepupu Arvino. Arvino menatap layar, melihat istrinya berdiri di atas panggung dengan aura yang bahkan tak pernah ia lihat sebelumnya. Sementara di kursinya, Ibu Mahendra hanya bisa terdiam. Wajahnya menegang, bibirnya gemetar menahan perasaan yang tak bisa ia ungkap. Salah satu tamu berkomentar sambil tersenyum. Ibu Mahendra, menantu ibu luar biasa sekali. Pantas keluarga besar bangga. Tapi Ibu Mahendra hanya menunduk. Jari-jarinya menggenggam kain kebaya erat-erat. Malam semakin larut. Setelah acara selesai, Nadira berdiri di balkon hotel, menatap langit kota yang berpendar. Aditya menghampiri, menyerahkan segelas air mineral. Bagaimana rasanya? Tanyanya. Nadira menghela napas panjang. Tenang. Seperti akhirnya aku berdiri di tempat yang seharusnya. Aditya tersenyum kecil. Kamu tidak hanya berdiri, Nadira. Kamu bersinar. Ia menatap langit sekali lagi dan berkata pelan. Biarlah mereka berkata apapun. Aku tidak lagi butuh pengakuan dari orang yang hanya tahu menilai, bukan memahami. Dari jauh, ponselnya bergetar, pesan dari Arvino. Aku lihat kamu di TV. Hanya itu. Tanpa tambahan apapun. Nadira menatap layar itu lama, lalu menekan tombol daya hingga layar mati. Malam ini bukan tentang masa lalu. Malam ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Dan di bawah langit Jakarta yang gemerlap, Nadira menutup matanya sejenak, membiarkan dirinya menikmati kemenangan paling tenang yang pernah ia rasakan. Keesokan paginya, berita tentang malam penghargaan itu tersebar kemana-mana. Media sosial dipenuhi potongan video Nadira di atas panggung,
Ucapan tentang harga diri dan keteguhan hatinya menjadi kutipan yang viral. Tidak ada yang bisa memutuskan nilai diri seseorang selain dirinya sendiri. Kalimat itu menembus hati banyak orang, menjadi simbol kekuatan perempuan yang selama ini diremehkan. Namun di rumah Mahendra, suasananya berbanding terbalik. Ruang makan yang biasanya penuh tawa kini terasa kaku. Arvino duduk menunduk di ujung meja, sementara Ibu Mahendra tampak sibuk memutar sendok di cangkir kopinya, berusaha terlihat tenang padahal wajahnya tegang. "Bu?" Arvino akhirnya membuka suara pelan. Tanpa menatap anaknya, sang ibu berkata, "Aku tidak ingin membahas itu. Tapi semua orang ngomongin Nadira. Bahkan kantor papa juga." "Diam, Arvino." Suaranya tajam. Dia memalukan keluarga ini karena tampil dengan nama keluarga kita di depan publik. Seolah-olah dia pahlawan. Arvino terdiam, matanya gelap. Ia tahu ibunya merasa malu bukan karena apa yang dilakukan Nadira, tapi karena ia tak lagi bisa mengontrolnya. Ia sendiri bingung antara rasa kagum dan gengsi yang menahan dirinya untuk mengakui betapa luar biasanya wanita yang dulu pernah ia remehkan itu. Sementara itu, Nadira sudah kembali ke kantor Aditya. Para staf menyambutnya dengan tepuk tangan kecil saat ia datang. Ada senyum bangga dan hormat yang berbeda, bukan hanya karena penghargaan, tapi karena cara Nadira menghadapi semuanya tanpa dendam terbuka. "Selamat pagi, Mbak Nadira," seru salah satu staf. Kata media, "Semalam penampilan ibu luar biasa banget." Nadira tersenyum sopan. "Terima kasih. Tapi ini bukan kemenangan saya saja. Kalian semua bagian dari perjalanan itu." Di ruangannya, Aditya menunggu sambil memegang beberapa berkas. "Aku dengar beberapa perusahaan besar ingin berkolaborasi denganmu setelah malam itu," katanya. "Tapi, aku tahu kamu bukan tipe yang silau dengan tawaran instan." Nadira tertawa pelan. "Aku cuma ingin memastikan, langkah berikutnya bukan sekadar tentang karir. Aku ingin sesuatu yang punya makna." Seperti mendirikan yayasan pelatihan untuk perempuan yang kehilangan rasa percaya dirinya. "Aku tahu rasanya diremehkan, dianggap kecil." Aditya mengangguk pelan. "Aku akan bantu wujudkan itu. Tapi janji satu hal." "Apa?" "Jangan lagi merendahkan dirimu untuk membuat orang lain nyaman." Kata-kata itu menghujam lembut ke hati Nadira. Ia menatap Aditya, pria yang dulu hanya ia anggap mentor, tapi kini menjadi seseorang yang membantunya menemukan kembali dirinya. Bukan dengan kasih sayang manis, tapi dengan kepercayaan yang jujur. Sore harinya, Arvino menunggu di parkiran gedung tempat Nadira bekerja. Ia menatap cermin, memperbaiki kerah kemejanya, tampak gugup. Sudah berminggu-minggu ia menahan diri, tapi hari ini ia tak sanggup lagi. Ia perlu bicara. Begitu Nadira keluar dari pintu utama, Arvino segera berjalan mendekat. "Nadira," panggilnya. Nadira menoleh, sedikit terkejut tapi tetap tenang. "Arvino, kita bisa bicara sebentar?" "Aku pikir tidak ada yang perlu dibicarakan. Tolong, cuma 5 menit." Akhirnya Nadira mengangguk, dan mereka duduk di bangku taman kecil dekat gedung. Suasana hening cukup lama, hanya suara lalu lintas terdengar. Arvino menatap Nadira, wajahnya penuh penyesalan. "Aku lihat kamu di TV. Kamu luar biasa malam itu." Nadira hanya tersenyum kecil. "Aku tahu. Kamu nggak perlu dingin gitu, Nadira. Aku cuma apa, Arvino? Cuma mau bilang, aku menyesal." Nadira menatap lurus ke depan. "Kamu menyesal karena kehilangan aku, atau karena kehilangan kendali atas aku?" Arvino terdiam. Pertanyaan itu terlalu tajam untuk dijawab. Nadira melanjutkan, suaranya tenang tapi menusuk. "Kamu tahu, dulu aku datang ke keluargamu dengan niat baik. Aku berusaha diterima, berusaha jadi bagian dari kalian. Tapi aku baru sadar, selama ini aku hidup di rumah orang lain, bukan di rumahku sendiri." Arvino menunduk. "Aku salah. Aku terlalu takut sama mama, terlalu pengecut buat membelamu." "Aku sudah maafkan kamu," kata Nadira lembut. "Tapi itu bukan berarti aku akan kembali. Aku sudah belajar, Arvino, cinta tanpa harga diri bukan cinta, itu pengorbanan bodoh." Arvino menatapnya, matanya memerah.
Aku masih cinta kamu, Dir. Nadira berdiri perlahan, mengambil tasnya. Aku nggak butuh cinta yang hanya datang setelah kehilangan. Ia menatap Arvino sekali lagi, dengan senyum tenang yang justru terasa paling menyakitkan. Sekarang aku berdiri di tempat yang dulu kamu pikir terlalu tinggi untukku. Dan aku tidak akan menunduk lagi. Nadira melangkah pergi, meninggalkan Arvino yang hanya bisa menatap punggungnya menjauh. Malamnya, Nadira menulis sesuatu di jurnalnya. Balas dendam paling indah adalah saat orang yang merendahkanmu terpaksa melihatmu berdiri lebih tinggi, bukan karena sombong, tapi karena kamu akhirnya tahu nilaimu sendiri. Ia menutup buku itu, memandang bayangan dirinya di cermin. Untuk pertama kalinya, ia melihat seorang wanita yang bukan hanya bertahan, tapi menang dengan cara paling berkelas. Di luar sana, dunia masih membicarakannya. Tapi bagi Nadira, malam itu bukan tentang pembuktian. Itu tentang kebebasan. Tentang akhirnya menjadi dirinya sendiri, tanpa izin siapapun. Beberapa minggu berlalu sejak malam penghargaan itu, namun gaung nama Nadira belum juga surut. Wajahnya muncul di beberapa majalah bisnis, diundang menjadi pembicara di acara perempuan berdaya, bahkan salah satu kementerian meminta bantuannya untuk merancang program pelatihan nasional. Namun bagi Nadira, pencapaian itu bukan tentang sorotan. Ia menjalani hari-harinya dengan tenang, mengurus tim kecilnya yang kini mulai merintis yayasan sosial, Langkah Perempuan. Di ruangannya yang sederhana namun elegan, Nadira menatap papan visi di dinding bertuliskan, "Dari luka, lahirlah kekuatan. Dari merendah, lahirlah keberanian." Ketika Aditya masuk membawa laporan, ia tersenyum. "Donasi dari 2 perusahaan besar sudah masuk. Yayasanmu akan jalan cepat dari rencana." Nadira menatapnya lembut. "Aku bahkan belum sempat berterima kasih karena semua dukunganmu." "Tidak perlu," jawab Aditya. "Kamu sampai di sini karena dirimu sendiri." Ia menatapnya sejenak, lalu melanjutkan, "Aku tahu kamu pernah terluka, Nadira. Tapi kamu mengubah luka itu jadi tenaga. Itu yang membuatmu berbeda." Nadira hanya tersenyum kecil. "Mungkin dulu aku terlalu sibuk membuktikan diri pada orang lain. Sekarang aku hanya ingin bermanfaat, bukan diakui." Sementara itu, di rumah Mahendra, situasi perlahan berubah. Sejak berita tentang Nadira menjadi viral, beberapa kolega bisnis keluarga mulai menjauh. "Katanya istri Arvino itu sekarang kerja bareng pejabat?" tanya salah satu mitra dengan nada datar. "Kok kalian gak pernah sebut-sebut sebelumnya?" Ibu Mahendra hanya bisa tersenyum kaku. "Ah, itu cuma proyek sosial kecil." Namun di balik senyum itu, amarah dan gengsi menumpuk seperti bara. Malam itu, setelah tamu pulang, Arvino memecah keheningan. "Bu, kenapa sih ibu nggak bisa akui aja kalau Nadira memang hebat?" Ibu Mahendra mendengus. "Hebat? Hebat karena mempermalukan keluarganya sendiri di depan publik." "Dia nggak mempermalukan siapapun, Bu. Justru sebaliknya, dia menunjukkan kalau keluarga ini nggak pernah benar-benar menghargai orang yang tulus." Kata-kata itu membuat suasana ruang makan membeku. Untuk pertama kalinya, Arvino berbicara tanpa rasa takut. "Dulu aku pikir Nadira terlalu lembut, terlalu penurut. Tapi ternyata, kelembutannya itu yang justru membuat dia kuat. Dan aku," suaranya parau, "aku yang paling pengecut di antara semua orang." Ibu Mahendra tidak menjawab. Ia hanya menatap piringnya lama, seperti sedang menahan sesuatu yang tidak bisa diucapkan. Entah marah, entah penyesalan. Beberapa hari kemudian, Nadira mendapat undangan formal, acara silaturahmi keluarga besar Mahendra. Ia menatap amplop itu lama. Di dalamnya, terselip catatan kecil bertuliskan tangan Arvino. "Kalau kamu datang, Mama ingin bicara baik-baik." Nadira tersenyum tipis. Tidak ada amarah di sana, hanya rasa lega. Ia sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali pada bab lama. Tapi ia tahu, penutupan kisah ini tak bisa dilakukan dengan dendam, hanya dengan ketenangan. Malam itu, Nadira tiba di rumah besar keluarga Mahendra. Suasana mewah masih sama, namun kali ini langkahnya mantap. Tak ada keraguan di matanya. Begitu ia masuk, semua kepala menoleh. Beberapa sepupu berbisik, beberapa menatap dengan kagum. Ibu Mahendra berdiri, mengenakan kebaya krem. Wajahnya sulit dibaca.
Kamu datang juga, ucapnya pelan. Nadira menunduk sopan. Saya tidak ingin ada dendam, Bu. Kalau dulu ada kata-kata saya yang menyinggung. Tidak usah, potong sang ibu cepat. Justru saya yang mungkin terlalu keras kepala. Suasana hening. Arvino yang berdiri di belakang ibunya hanya menatap. Matanya merah, bibirnya bergetar menahan emosi. Nadira tersenyum lembut. Saya tidak datang untuk membuka luka lama. Saya datang untuk menutupnya. Ia kemudian menyerahkan sebuah kotak kecil berisi undangan pembukaan yayasan barunya. Kalau ibu berkenan, saya ingin ibu hadir. Karena dulu, keluarga inilah yang pertama kali membuat saya mengerti arti keteguhan hati. Ibu Mahendra menatap kotak itu lama. Tidak ada kata terucap, tapi air matanya perlahan menetes. Nadira membungkuk hormat, lalu melangkah pergi. Beberapa minggu kemudian, acara pembukaan yayasan, Langkah Perempuan, digelar di aula sederhana penuh bunga putih dan biru muda. Banyak tamu hadir, termasuk media, pejabat, dan beberapa wajah lama yang tak disangka, termasuk Arvino dan ibunya. Saat Nadira naik ke panggung, ia berbicara dengan nada tenang. Dulu, saya pernah merasa kecil karena penilaian orang lain. Tapi ternyata, kita tidak perlu menjatuhkan siapapun untuk bisa bangkit. Kita hanya perlu belajar berjalan lagi, dengan kepala tegak. Sorak dan tepuk tangan menggema. Di barisan belakang, Ibu Mahendra menunduk, mengusap sudut matanya. Sementara Arvino menatap Nadira lama, tahu bahwa kali ini, ia benar-benar telah kehilangan seseorang yang tak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Malam harinya, Nadira berdiri di balkon yayasan barunya. Lampu kota berpendar lembut, angin berhembus membawa aroma damai. Aditya datang menghampiri, membawa 2 cangkir teh hangat. Semua sudah selesai? Tanyanya. Nadira tersenyum. Bukan selesai, tapi dimulai lagi. Dari versi diriku yang baru. Aditya menatapnya, lalu mengangkat cangkirnya. Untuk kebangkitan yang berkelas. Nadira mengangguk. Dan untuk diam yang paling mematikan. Karena kadang, keheningan lebih lantang dari amarah. Mereka berdua menatap langit malam, penuh cahaya dan kedamaian. Dan di saat itu, Nadira tahu, balas dendam terbaik bukanlah membuat orang lain menderita, tapi membuat diri sendiri bahagia tanpa harus menjelaskan apapun. Terima kasih sudah mengikuti kisah, kamu gak pantas hadir di acara keluarga besar. Kalau kamu suka dengan akhir cerita ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya gak ketinggalan cerita menarik lainnya hanya di Dira Story.